Dari tadi Bapak nelpon, kamu kemana? Oh, oke. Sambil berjalan aja Pak Bolik ya. Iya. Biar enggak larut. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam ini kita insyaallah memulai acara pengajian online Majelis Perigi yang rencananya memang tadinya khusus Hudam, tetapi kami berpikir bahwa karena ini online bisa diikuti oleh semua anggota yang ada di Perigi. Itu karena waktu Pak Mubalik pun cukup padat. Pada hari Rabu siang tadi mengisi di pengajian online di Serua, terus besok juga sudah ada pengajian online di Serua juga. Jadi mohon semoga pengajian Perigi ini di awal bisa diikuti oleh seluruh anggota yang ada di Perigi. Tema kali ini pada pengajian insya Allah yang akan mengangkat tentang tujuan dari membayar pengorbanan wakfi jadid. Mudah-mudahan setelah mengetahui apa tujuan dari membayar wakfi jadid, semua anggota yang ada di Perigi bisa mengikuti himbauan Khalifah tentang pengorbanan wakfi jadid ini. Untuk mengambil berkah, marilah kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Lukman. Kepada Saudara Lukman kami persilahkan. Yang Al-Baqarah aja. Geser kamu. Yang ayat berapa? Jangan juga apa? Ayat 1. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datang hari yang tiada jual beli, tiada persahabatan, dan tiada pula syafaat di dalamnya, dan orang-orang kafir itulah orang-orang teraniaya. Allah, tiada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, yang maha tegak atas zatnya sendiri dan menopang segala sesuatu. Kantuk tidak menyerangnya dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apapun yang ada di seluruh langit dan apapun yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di hadiratnya tanpa izinnya? Dia mengetahui apapun yang ada di hadapan mereka dan apapun di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Ilmunya meliputi seluruh langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat menjaga keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Sekian, jazakumullah sanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Lukman yang sudah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan berkah dan rahmat untuk yang membacakan dan juga berkah dan rahmat untuk yang mendengarkan. Beranjak kepada acara yang selanjutnya, tetapi sebelum acara itu nanti insya Allah sebelum kita akhiri ada absen untuk mengetahui berapa kehadiran pada hari ini dan jumlah ansor Qudam yang hadir. Dan berlanjut kepada acara inti yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Mubari, dan setelah itu nanti ada jawab melihat waktu yang kita sediakan nanti ada berapa menit. Pak Mubari, kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak hadirin sidang pengajian online jemaat Perigi yang kesemuanya saya hormati dan mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini dengan karunia pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jemaat Perigi dapat melakukan dan ini yang pertama melakukan pengajian secara online yang diprakarsai oleh
Hudam pergi sehubungan dengan keadaan dan kondisi kita saat ini yang masih tidak memungkinkan ya untuk melakukan pengajian secara offline, dan atas inisiatif ya dari Hudam Perigi dapat pada malam ini dapat terlaksana pengajian ya, secara online. Dan walaupun pengajian ini seperti yang tadi disampaikan bahwa tadinya hanya dikhususkan ya, untuk para hudam, akan tetapi karena ini dilakukan secara online, jadi tentu semua bisa, semua dapat mengikutinya. Dan tentu saya berharap supaya ini dijadikan ya, acara rutin ya, dan sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa walaupun ya, ini ya diperakasai oleh Hudam, tetapi semuanya itu bisa mengikuti ya, baik ya, kaum bapak yang Ansarullah, kemudian dari Lajnah Himaila ya, supaya dapat mengikuti acara ini. Jadi ini acara untuk pengajian jemaat Perigi. Seperti yang selama ini dilakukan oleh jemaat Serua. Tadi siang saya juga mengisi acara tarbiyat lain ya, untuk jemaat Serua. Ya, kalau tadi itu yang memperakasai ya, adalah Lajnah Imailah. Ya, tetapi semua ya, orang bisa ikut, semua badan-badan bisa ikut. Nah, untuk besok itu diperakasai oleh Ansarullah. Nah, sama juga semuanya ya, boleh ikut. Nah, ya, alhamdulillah jadi jemaat Perigi ini yang perdana, dan jazakumullah yang mubarak pada Hudam ya bisa memperakasai acara ini, dan ini bisa menjadi acara rutin yang dilakukan oleh jemaat Perigi, dan semoga kita semua akan mendapatkan ya, keberkatan ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita pada malam ini merupakan pertemuan perdana. Tema yang disampaikan kepada saya adalah berkaitan dengan wakaf jadid. Ya. Tentu ini adalah satu perkara yang sangat penting, mengingat pada bulan kemarin, bulan Januari, telah dimulai pencanangan gerakan wakaf jadid untuk tahun 2001, dan pada Jumat
ya, di minggu kedua ya Hunzur telah menyampaikan ya berkaitan dengan dimulainya gerakan ya, perjanjian ya Waqaf Jadid, dan ini yang ke-64. Sebagaimana kita mengetahui ya, dan ini adalah merupakan satu janji dari Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah ya, ayat 33, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Nah, jadi ya ini adalah merupakan satu janji ya, dari Allah Subhanahu wa taala akan keunggulan ya, kejayaan ya, kemenangan ya, agama Islam ya, melalui Hadrat ya, Masih Maud alaihi wasallam ya. Jadi dengan karunia dan pertolongan ya Allah Subhanahu wa taala ya, kita semua telah berada di dalam jemaat ini, dan semoga kita menjadi bagian ya, di dalam pemenuhan janji Allah Ta'ala ya, untuk kemenangan Islam ya, untuk kedua kalinya melalui jemaat ini. Dan tentu kita adalah orang-orang yang bernasib baik bahwa kita telah berada di dalam jemaat ini, satu kelompok ya, orang-orang mukmin yang telah ditunjuk ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang untuk menjalankan ya, ketetapan takdirnya untuk memenangkan Islam melalui jemaat ini ya. Dan guna ya, untuk mewujudkan ya, suatu rencana Allah Subhanahu wa taala ini ya, secara khusus ya Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada kita ya, orang-orang ya, Ahmadi ya, memanggil, menyeru kepada kita ya, guna untuk mewujudkan ya, rencana Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Sebagaimana ya Allah Taala berfirman, ya ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yazhal wa may yazhal fa innama yazhal an nafsihi wallahu ghaniyyun wa antum fuqara wa in tatawallaw yastabdil lakum qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum ya. Bahwa akan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kita, memanggil kita bahwa wahai ya, kalian ya, orang-orang jemaat ya, kalianlah yang telah dipanggil, yang telah diseru untuk membelanjakan ya, harta di jalan Allah Ta'ala ya. Jadi kalau kita merenungkan ini merupakan satu ungkapan ya, penghormatan ya, secara khusus
ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, di mana ya Allah taala menarik ya satu perhatian kita ya ke arah ini ya guna ya untuk mewujudkan ya satu rencana ilahi untuk kejayaan dan kemenangan ya Islam. Dan ini juga merupakan satu karunia khusus ya bagi kita ya bahwa kita memperoleh satu kesempatan ya satu peluang ya sebagaimana yang telah diperoleh diraih ya, oleh orang-orang awalin ya. Dan ini berkenaan dengan hal ini ya Hazrat Masih Maud Alaihissalam bersabda bahwa era ini adalah satu waktu ya, yang diberkati bahwa ya, kita ya, orang-orang yang ya hanya segelintir orang ini adalah merupakan orang-orang pilihan Tuhan ya, di mana beratus-ratus tahun yang lalu orang-orang telah menunggunya dan setiap hari kata beliau wahyu Tuhan yang segar yang penuh dengan pesan-pesan segar di mana Tuhan secara terus-menerus ya, telah menzahirkan bahwa sesungguhnya mutlak adanya bahwa orang-orang yang dianggap masuk ke dalam jemaat ini ya, hanyalah orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini patut ya kita renungkan, ya kita perhatikan ya bahwa ya sesuai dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Hazrat Masih Maud Alaihissalam bahwa nama kita baru akan dicantumkan ya, dalam daftar jemaat ya, yang merupakan kelompok ya, orang-orang mukmin yang tadi secara khusus ya Allah Taala memanggil kita, menyeru kita ya, ya guna untuk mewujudkan ya, satu takdirnya untuk memenangkan Islam atas agama-agama yang lain ya. Bahwa ya apabila setelah kita ya baiat ya, masuk ke dalam jemaat ini ya kita tidak membelanjakan harta kita di jalan Allah Taala Allah Subhanahu wa taala yakni kita tidak membayar canda ya, maka ya kita tidak akan dicatat ya, menjadi bagian ya, daripada ya, orang jemaat atau kelompok ya, orang-orang mukmin. Makanya ya Hazrat Masih Maud Alaihissalam dalam hal ini dari awal beliau memberi petunjuk ya, terutama kepada para dai ilallah bahwa ya apabila ya ada orang yang baiat masuk ke dalam jemaat ini ya, maka terlebih dahulu harus disampaikan, harus diberitahukan ya, kepada mereka berkaitan dengan pengorbanan bahwa setelah mereka berada di dalam jemaat ini ya mereka harus membayar canda sebab bila tidak
maka masuknya mereka ke dalam jemaat ini tidak akan ada faedahnya, tidak akan ada gunanya. Ya, keberadaan mereka di dalam jemaat ini hanya menjadi hampa, ya, seperti biji padi yang kempes, atau seperti dahan atau ranting kering yang menempel pada sebuah pohon. Ya. Memang dia nampul juga ya di dalam pohon itu, tetapi tidak ada ruhnya. Tidak bisa pohon itu mensuplai, dia memberi kehidupan kepada dahan atau ranting yang kering. Nah, begitu juga ya, orang-orang yang masuk berada di dalam jemaat ini, tetapi dia tidak membayar canda, ya, maka maksud dan tujuannya masuk ke dalam jemaat ini tidak akan tercapai, ya, tidak akan terpenuhi. Ya. Ya, makanya Hadrat Masih Maud Salam bersabda bahwa orang yang masuk ke dalam jemaat ini kemudian dia tidak membayar canda, ya, maka untuk apa dia berada di dalam jemaat ini? Ya, tidak ada gunanya sama sekali. Ya, dia menjadi orang yang tidak berarti. Ya, yang lambat laun ya, dia akan tersingkir. Dia akan dengan sendirinya akan tercampakkan ya, dari jemaat ini. Ya, seperti barang yang tidak berguna, barang kotor yang terbuang. Jadi seperti inilah kira-kira gambaran, ya, dari apa yang ya, Allah Ta'ala ungkapkan ya, di dalam ayat yang tadi saya bacakan. Faminkum mayazhal, bahwa di antara kalian ada orang-orang yang berlaku bakhil, berlaku kikir. Wa ma yazhal fa innama yazhal an nafsihi, dan barang siapa yang berlaku bakhil maka sesungguhnya ia berlaku bakhil pada dirinya sendiri. Jadi ini juga merupakan semacam teguran, ya, peringatan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bahwa benar, ya, ya, tadi dikatakan bahwa ha antum haulai tud'auna litunfiqu fisabilillah, ya, bahwa kalianlah orang-orang yang diseru, dipanggil untuk itu. Ya. Tetapi ya, di sini Allah Ta'ala juga mengungkapkan ya, bahwa di antara kalian, ya, kita ini yang diseru ini, ya, ada juga yang menahan diri mereka untuk membelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Ya. Ya, mereka berlaku bakhil, ya, kikir, ya. Dan padahal sesungguhnya mereka berlaku bakhil ya, pada diri mereka sendiri. Ya. Dan ini adalah merupakan satu teguran juga, peringatan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengungkapkan wa in tatawallau yastabdil lakum qauma ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ya. Dan jika kalian ya, berpaling, ya, tidak menyambut seruan ya, panggilan Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, maka kalian ya, akan dicampakkan, ya, kalian akan disingkirkan dan akan digantikan orang lain yang tidak akan seperti kalian. Ya. Jadi ya, ini adalah merupakan
satu peringatan ya, dan dari Allah Subhanahu wa taala pada kita ya, bahwa memang ya janji ya, Allah Ta'ala akan kejayaan, akan kemenangan Islam, ini kan merupakan suatu takdir, ya, ketetapan Allah Ta'ala yang pasti akan terwujud. Ya. Ya. Dan ya bila kita tidak menyambut seruan Allah Ta'ala ini, ya maka kita sendiri yang akan rugi. Ya, ya Allah Ta'ala akan singkirkan kita, ya Allah Ta'ala akan tampakkan kita, ya, dan Allah Ta'ala akan ganti ya, dengan ya, orang lain yang tidak akan seperti kita. Ya. Nah, salah satu juga ya, dari sekian banyak pos-pos pengorbanan ya, ya guna untuk tadi mewujudkan ya, kejayaan, kemenangan Islam ya, di seluruh dunia. Ya. Ada juga ya, pos yang namanya wakaf jadid. Ya. Ya, ada tari jadid dan juga ada wakaf jadid. Ya. Dan pada Jumat ya, pada tanggal 8 ya, bagaimana yang Hunjur yang menjelaskan ya, berkaitan dengan pengorbanan ya, dengan mengutip salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah. Ya, di dalam surah Al-Baqarah saja banyak sekali ayat-ayat ya, seruan ya, dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pengorbanan ya. Dan salah satunya seperti yang disampaikan oleh Hunzur ya. Ya. Itu adalah surah Al-Baqarah ya, ayat 246. Tadi juga ayat tadi yang dibacakan juga di dalam surah Al-Baqarah, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya. Jadi di dalam Al-Quran ya, tidak hanya di dalam surah Al-Baqarah, tetapi juga di tempat lain juga banyak sekali dijelaskan berkaitan dengan pengorbanan ya. Dan demi untuk ya, agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga demi untuk membantu sesama makhluk dari Allah Subhanahu wa taala ya, membelanjakan harta ya, untuk semua keperluan tersebut ya, membelanjakan harta ya, demi untuk keperluan agama, membelanjakan harta untuk membantu sesama. Nah, semua pembelanjaan harta ya, dalam keperluan itu, ya, itulah yang disebut dengan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ya, apapun yang ya, seperti yang ya Allah Ta'ala ungkapkan sendiri, bahwa apapun yang dibelanjakan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah sia-sia ya. Hal yang kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala itu tidak akan pernah hilang ya. Tetapi apa yang kita belanjakan ya, seperti diungkapkan juga di dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat 247 kalau tidak salah, juga diungkapkan bahwa kita membelanjakan ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk
ya diri kita sendiri, ya untuk ya keperluan kita sendiri, ya. Dan ya seperti diungkapkan di dalam ayat yang surah Al-Baqarah juga 146 yang kemarin Yusuf kemukakan, ya, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala ya akan melipat gandakan yang apapun yang kita belanjakan di jalannya, ya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Jadi sebagaimana yang tadi diungkapkan tadi bahwa tidak pernah sia-sia apapun yang kita belanjakan di jalan Allah Taala, ya tidak pernah akan sia-sia. Ya, harta yang kita belanjakan itu tidak akan pernah hilang. Ini yang perlu kita pahami, ya. Dan ya kita telah mendengar ya bagaimana Huzur menjelaskan, menceritakan berbagai kisah, ya, termasuk juga di Indonesia. Ya banyak sekali kisah-kisah, ya, dari para anggota, ya, di mana mereka membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, ya. Dan ini sangat luar biasa, sangat menakjubkan bagaimana Allah Ta'ala mencurahkan perhatian, ya, kasih sayangnya, ya, secara khusus kepada orang-orang yang membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala, ya. Walaupun ya, apalagi dalam kondisi ya, saat ini, di mana kondisi pandemi saat ini yang tentu sangat mempengaruhi ya keadaan ekonomi kita, ya. Tetapi ya bagaimana ya dari kisah-kisah yang Guntur jelaskan, bahwa walaupun dalam keadaan kesulitan, ya, ya para anggota jemaat ya, mereka tetap yang membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagaimana mereka melihat ya Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang dengan tidak perlu menunggu waktu lama, ya, dengan spontan juga mengganti dan dengan cara berlipat apa yang mereka belanjakan, ya. Ada orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan setelah mereka membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka mendapatkan pekerjaan yang banyak sekali, yang kisah-kisah yang mungkin bapak-bapak ya, kita semua telah membaca. Itu tidak mungkin saya akan menyampaikan itu ya di dalam waktu yang sangat terbatas, ya. Kembali kepada satu gerakan wakaf jadid ini, ya kita tahu ya bahwa setiap tahun ya, selalu ada kita melakukan perjanjian baru, ya. Ada dua ya, gerakan, ya, ada gerakan tari jadid, ya, dan juga ada wakaf jadid. Ya, sebagaimana tadi di dalam ayat yang tadi saya kemukakan, ya, berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan kejayaan, kemenangan Islam, ya. Dan bagaimana saat ini jemaat, ya, ya telah tersebar hampir 213 negara, ya. Dan ya, ini tentu ya adalah berkat daripada kedua gerakan ini, yaitu gerakan tari jadid, ya, dan juga wakaf jadid. Ya, kalau tari jadid ini adalah secara umum ya, adalah untuk
pertabligan ya, ke seluruh dunia ya, untuk dakwah ke seluruh dunia. Nah tentu dan kita lihat ya, dan ini akan karena memang ini telah takdir Tuhan bahwa kita akan menyaksikan itu bahwa bagaimana ya, orang-orang yang akan berbondong-bondong ya, secara terus-menerus masuk ke dalam jemaat ini ya. Dan tentu setelah mereka berada masuk ke dalam jemaat ini, maka perlu ada pembinaan, perlu ada tarbiyat yang berkesinambungan, ya, ada pendidikan ya, kepada para mubain baru. Ya, nah inilah ya, yang apa namanya disebut atau dikatakan sebagai gerakan wakafi jadid. Jadi wakafi jadid adalah untuk memberi apa namanya taklim tarbiyat ya kepada para anggota, terutama anggota-anggota yang apa namanya yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung-kampung ya, di mana ya itu juga harus menjadi perhatian dari kita bahwa kita jemaat ini ya, akan guna untuk melakukan taklim tarbiyat ya, mengajarkan Al-Qur'an, tentang mengajarkan ibadah ya, ya, kepada para mubain baru. Maka tentu juga diperlukan tenaga-tenaga pengajar, diperlukan mualim, diperlukan apa namanya murabi yang memberikan taklim tarbiyah kepada orang-orang yang baru masuk ke dalam jemaat ini. Dan inilah yang disebut apa namanya gerakan wakafi jadid. Ya. Jadi artinya bahwa kedua gerakan ini dan kedua gerakan ini jadi dicanangkan oleh ini kedua gerakan ini dicetuskan, dicanangkan oleh Hadrat keduanya dicetuskan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Ya, kalau Tahrir Jadid itu dicetuskan pada tahun 1934, ya, sedangkan Wakafi Jadid itu pada tahun 1957. Yang kalau berkaitan dengan Wakafi Jadid, ini sejarahnya pada waktu itu kan hanya difokuskan untuk di Hindustan, ya, terutama ya untuk apa namanya melakukan pertabligan dan pembinaan kepada anggota-anggota jemaat yang di pelosok, dan juga pertabligan kepada apa namanya orang-orang Sikh pada waktu itu. Tetapi kemudian ya, di zaman Hadrat Khalifatul Masih Rabi, kemudian gerakan Wakafi Jadid ini diperluas, tidak hanya untuk di Hindustan, tetapi ya untuk semua jemaat di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa kenapa satu gerakan yang berberkat ini, ya, kenapa anggota yang lain, ya, jemaat yang lain di apa namanya yang berada di belahan dunia yang lainnya itu diluputkan dari gerakan yang sangat apa namanya berberkat ini. Ya. Dalam kesempatan ini sebelum ya, karena ya, ini kedua gerakan ini hampir sama, dan juga kedua gerakan ini adalah
dicetuskan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, ya tentu atas perintah sendiri, ya, atas kehendak sendiri dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan oleh karena itu yang sebelum saya akan membacakan, ya, apa yang disampaikan oleh Hadrat Muslim Maud, ya, waktu beliau mencetuskan kedua gerakan ini, ya, sebagaimana yang tadi saya katakan tadi bahwa kedua gerakan ini sama-sama ini sangat penting dan tujuannya, ya, adalah yang untuk kejayaan, untuk kemenangan Islam. Maka ya, saya akan membacakan pertama saya akan membacakan kutipan, ya, khutbah Jumat yang disampaikan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pada 9 November 1934, ia berkaitan dengan satu gerakan dari jadi dini, ya, di mana beliau menyatakan bahwa ingat bahwa rencana ini berasal dari Allah yang Maha Kuasa, maka dengan sendirinya dia pasti akan membuatnya berjaya dan dia akan menghalau segala rintangan yang datang dalam perjalanan pelaksanaan rencana ini. Jika dunia tidak menyambut baik, ya, Allah Ta'ala yang Maha Kuasa akan memberkatinya dari langit, maka diberkatilah mereka yang ikut mengambil bagian sebanyak mungkin dalam rencana Tahrir Jadid ini, dan nama mereka pun, ya, akan tetap hidup dihormati dan mulia dalam sejarah Islam. Mereka akan memperoleh tempat terhormat di depan Allah Ta'ala yang Maha Kuasa karena mereka telah ikut berusaha memperkuat agama dengan cara memasukkan dirinya dalam penderitaan. Allah Ta'ala yang Maha Kuasa akan memenuhi keperluan dari anak-anaknya dan cahaya langit akan menyebar dari hati mereka menerangi dunia. Selanjutnya beliau bersabda, saya pikir dan saya percaya bahwa seseorang yang walaupun mempunyai iman secuil, kecil apapun di dalam hatinya akan terpanggil, ya, dan akan datang ikut serta dalam rencana Tahrir Jadid yang saya lancarkan ini. Seseorang yang tidak acuh pada wakil Allah Ta'ala, iman dalam hatinya sudah hilang sama sekali. Ya. Jadi ya, ini satu ungkapan dari beliau bahwa jika secuil, kalau kita memahami, kita mengerti akan satu gerakan yang sangat berberkat ini, bahwa secuil aja, ya, ada iman di dalam hati kita, ya pasti kita akan tergerak, ya, ya untuk ikut serta, ya, di dalam gerakan ini. Ya. Jadi artinya bahwa kalau ada, ya, anggota yang jemaat yang tidak ikut ambil bagian dalam gerakan ini, berarti imannya itu telah hilang, ya, imannya sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi ini yang juga perlu mendapat perhatian dari kita, dan bagaimana kita memastikan, ya, terutama kita pengurus, kita bertanggung jawab, ya, itu dalam di dalam hal ini, ya. Sebab bila tidak, ya kita sendiri akan menanggung dosa, ya. Kalau ada anggota
yang tidak ikut ambil bagian dari kedua gerakan ini, ya, maka kita pengurusnya berdosa. Ya, karena kita tidak berusaha, ya, untuk dapat mengikut sertakan semua anggota ke dalam gerakan ini. Ya. Sebagaimana yang disampaikan bahwa kalau sampai ada anggota yang paling miskin, ya, ini harus jadi perhatian dari kita. Ya, kalau sampai ada anggota yang paling miskin tidak ikut dalam perjanjian ini, berarti pengurus berdosa. Khianat pada anggota ini yang membiarkan orang itu tetap menjadi miskin. Ya. Jadi saya ulangi, ya. Kalau sampai ada anggota yang paling miskin yang tidak ikut dalam perjanjian ini, ya, maka pengurus yang berdosa, ya, dia berkhianat terhadap anggota itu karena membiarkan anggota itu akan tetap menjadi miskin. Ya. Karena tidak membayar canda atau gagal dalam mengingatkan anggota untuk ikut serta dalam program berberkat ini. Kemudian, dan kalau sampai anggota yang berada, anggota yang memiliki kemampuan, anggota yang kaya juga, tidak ikut dalam perjanjian ini, berarti pengurus juga berdosa. Ya, khianat pada anggota ini yang membiarkan kekayaan anggota ini akan hilang. Ya, demikian pula keturunannya pun akan hilang. Ya, ini peringatan dari Tuhan. Ini apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran dan juga merupakan juga peringatan dari hadis Rasulullah SAW. Ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi datang dua malaikat, ya, untuk setiap hamba, dan yang satu berdoa, ya Allah, gantilah ya, orang yang menafkahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Ya. Dan ini sebagaimana yang Allah Ta'ala ungkapkan bahwa Allah Ta'ala akan melipat gandakan, tidak akan sia-sia, kita tidak akan rugi. Ya. Jangan berpikir bahwa dengan kita membayar canda, kita melakukan perjanjian, yang harta kita akan berkurang. Ya. Justru kebalikannya, ya, dengan kita membelanjakan, itu harta kita akan bertambah. Ya. Ya Allah, gantilah orang yang menafkahkan ya, hartanya. Dan yang lain, malaikat yang lain berdoa, ya Allah, binasakanlah atau hancurkanlah harta orang yang baki, yang kikir. Ya, tadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberi satu peringatan. Ya. Ya, jadi itu tadi. Ya, kalau ada anggota yang miskin, ya, kemudian dia tidak ikut dalam gerakan ini, ya, dia tidak membayar canda, ya, tidak, ya. Canda kan ada macam-macam, ya, termasuk ya gerakan tarik jadi, wakaf jadi, itu juga namanya juga canda. Ya. Semua itu disebut dengan canda. Itu berarti ya, orang itu ya, ya, dengan itu dia tetap berada dalam kemiskinan. Ya, begitu juga orang yang berada diberi kemampuan, ya, diberi kecukupan, diberi kekayaan yang berlimpah, kemudian mereka tidak ikut ambil bagian, ya, maka ya, hartanya akan hilang. Ya, generasi penerusnya juga akan ya, hilang. Dan ini kan selalu kita saksikan di mana-mana itu di dalam jemaat ini. Jadi ini bukan hanya sesuatu ungkapan jempol belaka, tetapi ya, kita bisa melihat, menyaksikan itu di mana-mana itu. Ya. Nah, kalau kita melihat ya, bagaimana keadaan orang-orang yang
Karena itu tadi, coba perhatikan. Ya. Ini kan seharusnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita sudah berada dalam jemaat ini. Dan ini merupakan ya kita ini kan orang-orang pilihan. Ya, kita orang-orang pilihan. Allah Ta'ala telah menyuruh kita. Ya. Tetapi Allah Ta'ala juga tahu juga bahwa ada di antara kita yang tidak melakukan itu, tidak menyambut baik atas seruan Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala memberikan peringatan. Mereka pikir bahwa ya, dengan mereka tidak membayar canda pada jemaat ini, ya, jemaat ini tidak akan jalan. Ya, jemaat ini akan tetap jalan. Ya, kita mau anggota jemaat gini semuanya tidak bayar canda, ya, jemaat ini akan tetap jalan. Ya, jadi apa yang kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala itu kan untuk diri kita sendiri. Ya, sebab Allah Ta'ala tidak butuh pengorbanan kita. Ya, sama jemaat juga tidak butuh pengorbanan kita. Ya, jemaat ini kan didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia semua yang akan memenuhinya. Ya, jadi ini sebenarnya satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, ya kalau kita ya, artinya kita sudah berada dalam jemaat ini, kemudian kita tidak lalai dalam hal ini. Ya, terus apa yang kita bisa raih? Apa yang kita bisa peroleh? Ya, kita berada dalam jemaat itu meraih apa? Najat, keselamatan. Tapi itu kita tidak raih. Ya, makanya ya, sebagaimana Hadrat Masih Maud SAW, ya, keberadaan kita di dalam ya, sia-sia. Ya. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Kita mau masuk jemaat ini supaya mau selamat. Ya, tapi itu kita tidak raih. Mendapatkan keberkatan. Keridaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang juga tidak diperoleh orang-orang awal ini, tapi kita tidak memperoleh itu. Kita diberi kesempatan, kita berada di sini, tapi kita sia-siakan itu. Sehingga ya, jemaat ini akan tetap terus berjalan. Ya, kita, sebagaimana Allah Ta'ala katakan. Ya. Dia akan ganti kita, kan mudah saja bagi Tuhan. Ya, mendatangkan orang-orang yang saat ini mereka belum bergabung ke dalam jemaat ini. Dan itu kan di mana juga kita sering lihat itu. Ada anggota jemaat yang sudah lama, kita keturunan, tapi tidak pernah berubah. Sudah sekian lama, sudah jemaat keturunan, tapi tidak pernah bayar tanda. Tidak pernah. Kita melihat dengan mata kita bagaimana Allah Ta'ala mencampakkan mereka dan digantikan dengan orang lain, hadir orang-orang baru yang luar biasa ya, pengorbanannya. Dan bagaimana menceritakan para mubain baru ya, bagaimana ya, mereka telah berada dalam jemaat ini, kemudian mereka membelanjakan itu dan ya, kalau mereka merasakan itu buah dari pengorbanan mereka, ya, makin gila mereka. Di dalam membelanjakan harta mereka di jalan Allah Ta'ala. Itu tadi suatu dari Hadrat Muslim Maud berkaitan dengan Tahrir Jadid. Ya. Ya, 2 menit lagi, Pak. Ya. Saya sendiri aja. Walaupun ini bolak-balik dibaca, tapi tetap aja kita merinding membaca ini. Kemudian ya, berkaitan dengan wakaf jadid, ya, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu kan sama. Ya. Beliau bersabda, wah ini adalah tugas Allah dan Dia sendiri yang akan menyelesaikannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menaruh inspirasi ini di hati saya. Saya akan berusaha untuk memenuhinya. Bahkan jika saya harus menjual rumah dan pakaian saya untuk melakukannya. Bahkan jika tidak ada seorang pun yang membantu saya, ya, Allah akan memisahkan. Ya, ini ingat, Allah akan memisahkan mereka dari jemaat yang tidak membantu saya dalam hal ini. Dan akan menurunkan malaikat dari surga untuk membantu saya. Jadilah kita
Ya. Sebagai malaikat. Ya. Jangan jadi kita orang yang akan tersingkir. Ya. Jadi ya oleh karena itu, ya karena kita dibatasi waktu dalam kesempatan ini, ya saya ingin ya dengan teramat sangat, ya, saya juga merinding membaca ini, ada rasa ketakutan yang teramat sangat. Ya. Ya, saya ingin, ya, jadi jangan sampai, ya ini tolong ya kepada kita semua pengurus, ya. Ya. Ini masih ada waktu. Ya baik itu Tahrir Jadid dan Wakaf Jadid. Ya kita harus berusaha, kita pastikan bahwa semua anggota jemaat yang ada di ini dia ikut serta dalam kedua gerakan ini. Jangan sampai tidak. Ya bolehlah dibantu oleh ketua badan-badan, ya Kaid Huda, ya Ansarullah dan itu LI. Ya, dipantau, diperhatikan berapa sih jumlah anggota Huda, berapa boleh dipastikan, siapa lagi yang belum. Ya. Dan sebagaimana Huzur menjelaskan bahwa tidak hanya kita membuat menyebarkan selebaran yang formulir untuk diisi, ya, tetapi ini perlu didatangin ke rumah-rumah. Itu harus usaha kita. Ya ingat, ya kalau tidak, ya kita tidak ada usaha. Ya hanya sekedarnya saja, ingat kita yang akan menanggung dosa. Ya, jadi ya, saya sangat menginginkan itu, mengharapkan itu, ya ini dapat kita lakukan, walaupun dalam kondisi ini. Ya, kemarin dalam rapat juga kita sudah itu, ya paling tidak masing-masing keluarga. Tapi inilah karena ini tugas bagi kita pengurus, ya, bagaimana kita ya paling tidak ya minta tolonglah ya, ketua badan-badan yang untuk bisa membantu cabang juga untuk monitor yang anggotanya ya supaya jangan sampai ada ya yang tidak ikut serta. Ya, kita harapkan supaya ya di dalam baik itu Tahrir Jadid, Wakaf Jadid itu dalam tahun ini ya paling tidak meningkatlah ya dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Mungkin ya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan menolong kita. Ya amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bapak Mubalik yang sudah menyampaikan nasihat dan amanah yang begitu mendalam buat pengurus maupun anggota yang lain dalam hal mengingatkan anggota yang lain untuk ikut dalam perjanjian Wakfi Jadid ataupun Tarik Jadid ini. Ya. Jadi ada waktu sekitar 15 menit ke depan, barangkali ada yang mau bertanya berkenan tujuan Wakfi Jadid dalam Jemaat Ahmadiyah, dipersilahkan dibuka aja langsung mic-nya terus bertanya, atau mau di kolom chat nanti dibacakan oleh panitia top, silahkan dibuka saja langsung mic-nya. Oh ya, ini iPhone mau bertanya, silahkan. Mohon maaf, iPhone siapa karena tidak ada namanya. Ya, silahkan. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Yang sudah buka mic ini iPhone. Kepencet. Kok kepencet? Oke, yang lain silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya. Di kolom chat boleh. Kalau tidak ingin keluar suaranya. Atau saya mau bertanya. Ya, Pak. Oh, silakan. Oh, ada siapa? Assalamualaikum. Ya. Silakan, Pak.
Pak Haji silakan. Oh, Pak Assalamualaikum Taufik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Mubalik. Seandainya Ya. orang tersebut sudah saya beritahu untuk perjanjian-perjanjian dan Ya, betul. ternyata orang sampai sekarang belum saya sudah ingatkan tapi belum hatinya tergugah gitu Pak. Itu gimana Pak menurut Bapak? Baik. Bukan. Pertama bahwa bila kita sama pengurus ya datang ke berkunjung silaturahmi ke rumah-rumah, ya sambil kita juga bawa itu catatan. Jadi langsung jadi tidak hanya sekedar menganjurkan, kemudian ya terutama kan anggota-anggota jemaat yang tidak pernah datang ke masjid ya, atau jarang datang ke masjid ya. Ya, dalam waktu kita bersilaturahmi, ya kita langsung bawa catatan, ya, dan langsung meminta berapa perjanjiannya. Jadi tidak hanya sekedar, ya kadang bisa saja bahwa kalau kita menganjurkan, ya. Tetapi karena kita tidak langsung dicatat itu perjanjiannya, tidak langsung diminta perjanjiannya, ya sehingga ya terkadang kan apalagi dia mungkin tidak aktif, kurang aktif, ya sehingga dia bisa lupa dan mungkin kemana dia harus mau berjanji. Nah itu yang pertama. Kemudian ya kalau kita sudah lakukan, ya kita sudah ajak kan, ya kita sudah jelaskan, kita belajar dan bahkan kita sudah minta perjanjiannya, kita bawa catatan, kita minta perjanjiannya. Tetapi kalau orang tidak berkenan, ya penting tanggung jawab kita kan kita sudah lakukan kan, kita sudah sampaikan. Nah kalau dia tidak itu ya urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya seperti ya tentu ya sebagaimana yang peringatan dari Allah Taala yang Allah Taala kemukakan tadi, dan apa yang tadi Hazrat Muslim Maud kemukakan. Kita kalau orang itu sudah ya kan secuil saja masih ada keimanan, ya pasti dia akan ikut ambil bagian. Nah kalau tidak ikut ambil bagian, berarti imannya sudah nggak ada, imannya sudah hilang. Nah itu kan ya, tapi kan itu kan kita sebagai pengurus ya, ataupun anggota yang lain, ya kita juga memperhatikan ya, saudara-saudara kita, itu kewajiban kita. Nah selebihnya ya, kalau kita sudah semua lakukan itu usaha semaksimal kita sudah lakukan, ya itu ya urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak bisa lagi masuk ke situ. Itu Pak Haji. Bagaimana Pak Haji? Sudah cukup atau masih ada yang ditambahin? Cukup. Baik. Terima kasih Pak Haji. Maaf tadi dipanggilnya iPhone karena tidak ada namanya. Oke. Iya, trouble. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau dari LI mungkin di sini ada perwakilan 2 orang apa 3 orang? Ibu Farhat atau Ibu Erna mungkin mau bertanya? Silakan, buka saja mikrofonnya. Mungkin ada dari MKI yang mau bertanya. Oh ada 2 nih yang belum. Oh Pak Ipul, silakan Pak Ipul yang sedang sakit. Mohon doa. Oh Pak Ipul sakit. Ya sakit harusnya di Pak Ipul karena sakit jadi saya langsung gantikan. Kedengaran nggak Pak Ipul? Halo. Cukup, jelas Pak Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika berjanji untuk tahrir jadid ataupun waktu jadid, ketika pelunasan banyak terjadi hal-hal yang
pertolongan Allah Ta'ala lah gitu Pak, maksudnya Iya, betul. yang tidak diduga gitu ya. Tetapi saya sendiri belum mengalami hal tersebut Pak. Apakah ada yang salah dalam perjanjian yang saya lakukan? Karena kalau dulu cerita-cerita gitu, ketika orang-orang misalnya si telah melunasi perjanjian tadi jadi, oh besoknya entah kerjaannya apa ya yang luar biasa lah dari Allah Ta'ala itu. Iya, Penjelasannya Pak. Ya, demikian. Assalamualaikum. Ya. Bagus pertanyaannya. Bahwa seperti yang Hunzur kemukakan ya, baik itu Hunzur yang keempat dan Hunzur yang sekarang gimana ya, kemarin juga di dalam Jumat waktu itu beliau juga jelaskan itu ya, karena ya pastilah ya mungkin tidak hanya Pak Ipul tetapi juga banyak yang anggota-anggota lain loh, kok kita pingin juga kayak itu, kok orang itu kok apa namanya seperti bagaimana yang dijelaskan oleh Hunzur, kok begitu luar biasa, bahkan ada yang spontan langsung dapat kita kok ini selama ini kok apa namanya biasa-biasa saja, ya, tidak ada yang artinya katakanlah tidak ada yang berubah, tidak ada yang istimewa ya. Lalu begini, pertama sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga bagaimana penjelasan dari Hunzur bahwa di dalam kita apa namanya melakukan apapun kebajikan yang kita lakukan, apalagi dalam kita membelanjakan harta ya di jalan Allah Ta'ala atau membayar jadi wakaf jadi ini apa namanya yang ada di benak kita ya itu hanya lillah Ta'ala ya, hanya semata-mata hanya untuk keridaan, mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, bukan ada yang Hunzur yang keempat pernah menjelaskan bahwa karena kan Allah Ta'ala gimana Allah Ta'ala berjanji bahwa Allah Ta'ala akan mengembalikan ya, Allah Ta'ala tidak akan pernah ingkar janji akan hal itu ya, tetapi jangan sampai niat kita ya, karena niat kita saya ini mau ngelunasin tahrij jadid ini atau mau bayar ngelunasin wakaf jadid ya, supaya mendapatkan balasan, mendapatkan ini ya, itu pasti Allah Ta'ala dengan cara Allah Ta'ala sendiri Allah akan lakukan, tetapi dengan niat semacam itu sedikit akan mengotori, akan menodai niat kita. Perlu diingat ya bahwa Allah Ta'ala itu melihat ya keadaan kalbu kita, getaran-getaran di kalbu hati kita ya, bahwa bagaimana kita melakukan itu semata-mata ya dengan keridaan ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Tak kala mungkin biasa-biasa saja, nah ya itu tadi ya, artinya ya biasa-biasa juga sehingga kita mempertanyakan, tetapi kita tidak boleh apa namanya berputus asa atau apa namanya katakanlah berpikir seperti itu bahwa loh saya kok sudah melakukan ini, tapi ya kita lihat saja mau apapun dalam keadaan kita mau keadaan susah, mau dalam keadaan senang ya tetap kita lakukan itu ya semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah Ta'ala ya, dan Allah Ta'ala yang lebih paham, lebih mengerti itu ya bisa saja tidak dengan kita ya, tetapi mungkin dengan keturunan kita macam-macam kan cara Tuhan. Jadi jangan pernah kita berpikir seperti itu bahwa ini kok tidak terjadi apa-apa ya, tidak terjadi seperti apa yang diperoleh ya, yang didapat oleh ya, orang-orang lain. Jadi intinya ya dalam keadaan kondisi apapun kita jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi hanya semata-mata untuk mencari keridaan Allah Ta'ala. Dan itu kan juga yang ya di kemarin yang Hunzur sampaikan, ya ada satu contoh dari
dari orang yang miskin, yang sangat luar biasa, yang miskin, yang semua isi kantongnya itu dia gunakan untuk melunasi tarik jadi tanpa tersisa apapun di dalam kantongnya. Ya. Walaupun sudah diingatkan, ya tetapi itu karena itu semata-mata karena dia ingin mencari keridaan Tuhan. Tuhan itu aja kuncinya di situ. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Ika Arif atau mungkin Bapak Ika Arif. Saya kurang tahu. Di sini bertanya, bagaimana cara menerangkan keutamaan mengikuti waqfi jadid kepada anak-anak dalam bahasa yang mudah atau sederhana dimengerti untuk anak-anak. Ya. Ya. Oh jadi ini banyak juga ditanyakan dan banyak contoh-contoh dan juga banyak juga contoh-contoh berkaitan itu yang Guntur sampaikan bagaimana cara kita ya membiasakan atau mendidik anak kita dari sedini mungkin ya untuk mulai membiasakan diri mereka ya, dan memang harus demikian mulai dari sedini mungkin ya, itu mulai sudah diajarkan ya, untuk memberikan pengorbanan ya dari jadi ya kita harus sampaikan ya bahwa kepada mereka ini tergantung ya kepada berapa usia ya anak-anak yang kita hadapi ya, tetapi sedini mungkin karena kan ini terutama untuk tarik jadi waqfi jadi kan mulai dari anak yang baru lahir pun ya, kan sudah ikut sertakan. Nah, kalau anak itu sudah mulai tahu, dia sudah mulai bisa pegang uang, dia sudah mulai dikasih uang jajan itu juga disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, jadi mengerti oleh anak itu sesuai dengan usianya. Katakanlah bahwa ya ini semua dia datang dari Tuhan. Ya. Nah, kalau kita menyisihkan sebagian itu ya untuk Tuhan, ya maka kehidupan kita akan berberkat. Ya, kemudian ya apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan itu akan diberkati dan banyak hal-hal yang kita bisa sampaikan sesuai yang bisa dipahami. Ya. Tapi bahwa sedini mungkin yaitu anak-anak itu sudah mulai diajarkan. Seperti juga dengan mulai mengajarkan mereka untuk kan ada uang 100 perak sudah disisihkan itu, dan itu kan yang banyak itu yang dilakukan oleh anak-anak yang jujur jelaskan. Ya. Saya juga menjelaskan juga kepada anak saya seperti itu. Ya, bahwa ini ada uang ada uang receh, ada uang itu baru dikumpulkan ini. Ya, supaya maksudnya lebih berberkat lagi ya, di jalan Tuhan. Ya, kita kumpulkan aja dulu, nanti kita serahkan di jalan Tuhan supaya kita mendapatkan keberkatan ya, di dalam kehidupan, juga mendapatkan kesuksesan ya, dari pendidikan dan lain sebagainya ya, itu. Baik, ada lagi yang bertanya atau mungkin belum puas? Tapi Pak Mubalik, terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, boleh nggak hal sederhananya misalnya saya menyampaikan ke anak usia 6 tahun tuh, anak saya suka bertanya juga itu, boleh nggak menjelaskannya misalnya begini, nak ini tabungan untuk membantu perkembangan Islam di dunia gitu. Karena anak saya sukanya visual, jadi saya suka membuat tempat atau celengan, jadi kayak perjanjian tarik jadid sama waqfi jadidnya
saya bikin 2 celengan gitu. Itu apakah boleh atau bagaimana? Bukan boleh, bagus itu. Ya bagus itu. Itu bagus. Cara yang ya, luar biasa itu. Apalagi ya, anak segitu kan mungkin sudah mulai paham dia. Ya, kita lebih, apalagi kita mau jelaskan lagi, ya, seperti apa yang tadi yang tujuan dari apa yang tadi saya jelaskan tadi, kejayaan, kemenangan Islam itu kan ada di pundak kita. Dan Tuhan mengamanatkan itu kepada kita. Kita bersyukur, kita menjadi bagian itu. Nah, jadilah kita menjadi bagian dari itu. Dari rencana takdir, mewujudkan takdir Allah Ta'ala itu karena kita yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Ya bagus itu Pak Said. Ya, baik Pak Walik, terima kasih penjelasannya. Karena waktu yang menunjukkan sudah 9:30 cukup larut dan pengajian ini alhamdulillah tadi terakhir 23 peserta yang hadir termasuk Pak Walik dan saya sebagai host. Jazakumullah kepada semuanya yang hadir. Terima kasih, insya Allah ketemu lagi pada hari Rabu mendatang. Untuk tema nanti insya Allah kita berikan pada hari Rabu mendatang. Gitu. Untuk penutup mungkin Pak Mubalik silakan memimpin doa. Ya. Sebelumnya nanti saya minta tolong Pak Said, terserah atau Pak Said atau siapa atau yang apa sih kalau tarik tarbiyatnya lah, bisa setiap pertemuan untuk menyampaikan ke saya berapa jumlah yang hadir, ada rinciannya, Ansar sekian, sekian, Hudam sekian, itu sekian, supaya di dalam membuat laporan setiap bulan ke Munzur tidak susah, ya, dan tidak kosong. Biasanya kita minta ada ke ketua, tapi paling tidak kan kalau setiap ada pertemuan gini tidak ada langsung laporan kan ke saya bisa langsung catatkan lebih mudah itu. Ya. Oke, mari kita tutup acara ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkati, meridai kita dan menolong kita. Dan tak lupa dalam kesempatan ini saya juga selalu sampaikan itu di dalam pengajian, dengan saya selalu sampaikan bahwa ya, kita doakan secara khusus, secara sungguh-sungguh, ya, saudara-saudara kita yang saat ini ya, sedang terpapar oleh COVID-19, ya, banyak saudara-saudara yang kita ada yang dirawat di rumah sakit, ya, dan ada yang isolasi mandiri di rumah. Ya, kita doakan ya, setiap saat ya, kita selalu doakan. Makanya saya selalu ingat, terutama dalam pertemuan seperti ini, supaya ya, secara khusus kita mendoakan ya, mereka supaya Allah Ta'ala memberikan kesembuhan ya, dan menganugerahkan ya, kesehatan yang sempurna, mengangkat penyakit mereka, dan tentu juga untuk kita semua ya, supaya ya, Allah Ta'ala juga senantiasa menjaga dan melindungi kita. Ya, mari kita berdoa ya, dimulai.
Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana taqabbal du'ana amin Allahumma amin. Baik, jazakumullah. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan oleh Pak Ketua. Perlu nanti storing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullah kepada Pak Kaid, Pak Mubalik. Ya, alhamdulillah pagi malam hari ini kita mendapat pencerahan dengan harapan kegiatan ini sudah bagus nih Pak kehadirannya, sudah 21 keluarga ya. Tapi di dalamnya lebih dari 2 orang, 3 orang yang hadir. Nah, mudah-mudahan keikutsertaannya lebih banyak lagi ke depan, sosialisasinya lebih jauh-jauh hari. Sehingga kita bisa mempersiapkan waktu. Tapi mubarak buat tim top ya, top namanya bagus sih Pak Mubalik ya. Tim top dan juga Bapak Ibu sekalian. Materinya sangat padat dan cukup bagus Pak Mubalik. Ini jadi pencerahan, semangat, motivasi buat kita. Nah, kalau setiap minggu kita dapat motivasi seperti ini, insya Allah lah target-target kita, keikutsertaan anggota dalam perjanjian-perjanjian, insya Allah bisa maksimal. Syukur-syukur bisa 100% ya. Jazakumullah Pak Mubalik dan Bapak sekalian. Ya, jazakumullah Pak Ketua. Juga alhamdulillah nih semangat lagi. Ya, informasi saja saudara-saudara nih masih yang lain sudah lumayan, sudah negatif hasilnya. Alhamdulillah. Mungkin nanti Pak Sukarta masih dirawat dan juga Bu Ika juga masih dirawat di ruang ICU. Memang kondisinya masih berat. Ya kita doakanlah semoga Allah SWT memberikan pertolongan yang khusus, yang khas buat kita, buat Bu Ika dan juga Pak Sukarta. Mungkin itu saja penutup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada semuanya. Bagi yang belum absen, kami mungkin tunggu sampai besok subuh, baru kami akan rekap dan dikirimkan kepada Bapak Mubalik dan Pak Ketua. Tadi sudah kami share link untuk absensi baik di kolom chat dan di grup. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara, Pak Haji dan lain sebagainya yang di rumahnya lebih dari 1 orang, silakan diisi absennya sesuai ke jumlah keluarga yang ada di rumah. Demikian dari kami tim top. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam acara perdana ini. Rekaman akan kami upload 2 hari 3 hari ke depan. Insya Allah bisa diulangi di YouTube channel Baitul Kutub, Masjid Baitul Kutub. Insya Allah kita ketemu pada hari Rabu mendatang jam 8. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit. Pak Haji. Jafar.